Shalom adik-adik. Wah, Kak Feve. Gak kerasa ya Kak, udah hari Minggu lagi nih Kak. Kak Feve apa kabarnya nih? Luar biasa dong Kak. Kak Pina gimana nih kabarnya? Kalau Kak Pina tuh luar biasa baik banget. Wah, Kak Feve pasti udah gak sabar nih kita mau ibadah hari ini. Iya Kak. Wah, adik-adik pastinya juga luar biasa dan udah mau memuji Tuhan kan? Yuk, kakak ajak kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada sampai saat ini. Itu semua karena Engkau sangat baik buat setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, sekarang kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Feve udah siap belum memuji Tuhan? Siap banget dong Kak. Kalau adik-adik gimana? Yang udah siap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan dong. Yuk Kak, kita mau lebih lagi nari buat Tuhan. Yuk kita mau pakai gayanya ya. Katakan cuit cuit pam pam pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Kita mau sorakan. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya ya. Yuk lebih keras lagi adik-adik. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Yuk kita mau pakai gerakan tangan yang susah itu loh Kak. Kita yang dibenarkannya karena aduh pusing Kak tangannya Kak. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Lagi ya Kak. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Katakan cuit cuit. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Kita mau sorakan. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Asik asik. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi pakai gerakan yang susah Kak. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya ya ya. Kita mau lebih lagi sorakan. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Yuk lebih keras lagi nyatakan. Ya 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 ya. Hey. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Asik asik. Ya. Hey. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Yuk adik-adik bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Wah, asik banget ya Kak ya tadi ya Kak. Wah, di sini adik-adik siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita kapanpun? Kalau Kak Feve percaya enggak? Percaya dong Kak. Kalau adik-adik percaya enggak? Yang percaya Kak Pina sama Kak Feve ini mau aja kita mau lebih lagi nyanyi pujian ini ya. Yuk Kak.
Yuk kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Yuk kita tangan kanan diangkat. Di kanan kau ada, sekarang tangan kirinya. Di kiri kau ada, katakan di atas. Di atas, Di bawah di bawah, kau
Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati hati kami, telinga kami. Engkau juga berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Putri ya. Apa kabar adik-adik semua? Kak Putri percaya adik-adik semua beserta mama papa di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Oke, masih antusias ya mengikuti ibadah Tuke? Tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman, oke? Nah, judul firman Kak Putri pada hari ini yaitu judulnya Peace ya. Peace artinya damai. Nah, cerita Alkitabnya ada di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Oke, jangan lupa dicatat ya. Nah, oke adik-adik. Sekarang sebelum Kak Putri masuk firman, Kak Putri mau tanya dulu nih. Adik-adik semua ada nggak nih yang sudah pernah naik kapal laut? Nah, atau kapal feri yang besar ya, nyebrang pulau. Atau ada yang gini, Kak aku perahu kecil loh, itu loh yang di Cilacap. Sama Kak Putri juga pernah naik itu ya, perahu. Nah, sama aja, cuman beda bentuknya. Jadi semua pasti pada sudah pernah ya naik perahu kapal laut. Nah, terus selanjutnya ketika ada di atas kapal laut atau perahu, pernah nggak adik-adik ngalamin ya terombang-ambing? Nah, karena hujan deras, terus ditambah lagi angin kencang, mungkin angin badai. Nah, pernah nggak ngalamin? Wah, kalau yang pernah pasti itu serem banget ya, bukan cuma serem, ngeri. Ngeri banget ya. Kalau Kak Putri nggak pernah sih, cuman kalau adik-adik pernah ngalamin terombang-ambing di atas kapal ya, terus ada hujan, angin kencang, pasti perasaannya takut ya, takutnya pakai banget. Nah, kenapa sih Kak Putri kok nanyain soal kapal perahu? Nah, karena hari ini Kak Putri akan cerita ya. Ceritanya itu kita akan sama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Nah, pasti adik-adik semua sudah pada tahu kan ceritanya. Oke, nah sekali lagi Kak Putri akan ceritain ya buat adik-adik semua. Jadi begini ceritanya adik-adik. Suatu hari ya, Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya nih untuk pergi bersama-sama naik perahu. Nah, akhirnya mereka semua naik deh ke atas perahu dan perahu mereka akhirnya berlayar. Nah, ketika perahu mereka sedang berlayar, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang. Wow, anginnya kencang banget ya. Seperti ya itu angin badai ya, anginnya kencang banget. Sehingga sampai apa? Menghantam perahu mereka. Jadi perahu mereka oleng, sudah pasti oleng ya karena ada angin besar. Nah, tapi adik-adik tahu nggak ketika murid-murid Tuhan Yesus pada panik, waduh ada angin kencang, perahunya mulai oleng. Nah, tapi di situ ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu sedang tidur. Wah, kok tidur ya Tuhan Yesus? Nah, kemudian selanjutnya anginnya itu bukan bertambah reda tapi malah makin kenceng. Nah, angin semakin kencang sampai akhirnya perahu mereka kemasukan air. Waduh, ini makin panik murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah berpikir, aduh jangan-jangan kita semua bakal mati ya. Ini airnya udah masuk ke perahu, nanti kalau perahunya tenggelam terus wah udah mikirnya macam-macam, mereka panik. Nah, karena mereka panik dan sangat ketakutan, akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka bangunin Tuhan Yesus, Guru tolong kita mau mati ini air udah masuk ke dalam perahu. Mereka panik, kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kalian takut? Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menghardik angin dan berkata, diam dan tenanglah. Dan seketika itu juga angin menjadi reda dan air di danau itu pun menjadi tenang sehingga perahunya juga kembali tenang.
Wah, luar biasa ceritanya ya adik-adik. Nah, sekarang kalau kita coba bayangin ada di cerita tersebut. Kalau posisinya kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira di atas perahu ada angin kencang, ya terus gak cuman itu, air sudah masuk ke dalam perahu. Kira-kira kita takut apa enggak? Pasti takut ya, panik. Kita mungkin gemeteran, kita pegangan, gak mau lepas, kita takut kapalnya tenggelam, takut macam-macam ya. Kita pasti berpikir yang macam-macam, takut ya. Nah tapi ya adik-adik, ketika keadaan seperti itu, Tuhan Yesus sedang tidur. Nah, kok bisa ya Tuhan Yesus tidur, gak ketakutan apalagi panik ya. Malahan Tuhan Yesus pada saat itu dibangunin loh sama murid-muridnya. Nah kira-kira kenapa ya adik-adik? Coba kita pikirkan, tik-tok. Kira-kira kenapa ya kok Tuhan Yesus tidak takut? Nah ternyata gini adik-adik, ternyata yang membuat Tuhan Yesus bisa tidur di dalam perahu tersebut saat keadaan sedang panik, sedang darurat, itu karena Tuhan Yesus mengalami damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu adik-adik berarti merasakan tenang, aman, dan percaya kalau ada di dalam lindungan Bapa kita di surga. Nah, damai sejahtera itu adik-adik bisa kita alami dan kita rasakan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga gini, kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan, percaya 100% sama Tuhan. Dan kita bisa merasakan, oh iya aku aman, aku tenang dalam lindungan Tuhan. Nah seperti itu adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengalami yang namanya damai sejahtera. Mengalami rasa tenang, aman, percaya kalau tidak akan terjadi apa-apa. Dan terbukti mereka semua aman ya, tidak ada yang mati seperti yang ditakutkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini juga mama papa ya, hari ini kita mau gak sekedar belajar tentang damai sejahtera, tapi kita juga mau nih mengalami damai sejahtera itu, merasakan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Nah dari cerita Tuhan Yesus tadi ya, dari cerita angin ribut tadi, kita bisa melihat bahwa damai sejahtera itu tidak ditentukan dari keadaan sekitar kita atau lingkungan sekeliling kita atau hal-hal yang gak baik yang ada di sekeliling kita. Atau misalnya tidak ditentukan juga dengan gini, kejadian-kejadian yang lagi hits nih, yang lagi happening nih hari-hari ini ya. Jadi damai sejahtera tidak ditentukan itu ya. Tidak ditentukan dari lingkungan sekitar kita, tetapi kita bisa mengalami damai sejahtera itu ketika kita menaruh percaya kita 100%, enggak setengah-setengah ya, enggak separuh, tapi kita percaya penuh nih, kasih percaya sepenuhnya sama Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa ngalamin damai sejahtera itu dalam segala kondisi, dalam keadaan apapun ya. Nah buat adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kak gimana sih kita mengalami damai sejahtera itu Kak kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Nah seperti ini adik-adik, coba ya. Misalnya adik-adik Kak Putri kasih contoh yang lagi menunggu hasil ujian sekolah, hasil rapot. Nah adik-adik bisa belajar untuk tidak panik, untuk enggak stres, untuk enggak deg-degan, untuk enggak gelisah. Duh gimana ya ini hasil UTS, hasil ujian kemarin dapat 70. Kira-kira yang sekarang makin jelek apa makin baik ya? Nah kadang kita terlalu memikirkan hasilnya. Sampai-sampai kita kehilangan damai sejahtera. Sampai-sampai kita jadi enggak tenang. Kita malah gelisah. Ditanya mama, ntar lama aku lagi enggak enak nih suasana hatinya. Nah kita harus belajar adik-adik, belajar menaruh percaya kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita percaya gini, oh ya Tuhan, hasil yang terbaik pasti Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Nah sehingga apa? Kita enggak kehilangan damai sejahtera kita. Kita tetap ada di dalam rasa aman. Nah ketika nanti kita tahu hasilnya, apapun hasilnya, kita tetap damai sejahtera. Sekalipun
hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya hasilnya sedikit mengecewakan Kak, tapi tetap masih bagus. Nah, tapi kita apa? Gak kehilangan damai sejahtera itu karena damai sejahtera apa tadi? Tidak ditentukan dari keadaan sekitar atau keadaan yang gak baik di sekeliling kita. Oke adik-adik, contoh juga nih buat adik-adik kelas kecil nih, yang balita, yang batita. Itu pun juga bisa loh merasakan damai sejahtera. Nah contohnya misalnya nih, adik-adik suka takut di dalam ruangan gelap. Nah, karena mati lampu mungkin, atau ada yang takut ketika ditinggal mamahnya, ya. Ketika di kamar bangun tidur, lihat kanan kiri gak ada mamanya, nangis kejar padahal mama lagi ada di depan, ya. Atau kalau Tasya sering takutnya tuh kalau lihat binatang. Nah, kecoa atau jangkrik, pokoknya binatang yang menakutkan. Nah, dia pasti akan takut dan teriak-teriak. Nah, biasanya adik-adik kelas kecil seperti itu ya, takut sama binatang-binatang yang menyeramkan. Nah, di sini adik-adik kita mau belajar untuk tidak takut, untuk tetap memiliki rasa tenang ya. Percaya sama Tuhan Yesus, pasti kita dilindungi. Walaupun dalam keadaan gelap, itu ada Tuhan Yesus yang melindungi. Walaupun bangun tidur gak ada mama papa, kita pasti dilindungi Tuhan. Dan walaupun ada binatang serem kayak mau makan kita, kita jangan takut, kita gak usah panik ya. Kita mau percaya, oh ya ada Tuhan Yesus, kita pasti gak kenapa-napa. Nah, di sini mama papa bisa selalu mengingatkan adik-adiknya, anak-anaknya ya, untuk apa? Tidak boleh takut, tidak boleh panik. Nah, sehingga adik-adik kelas kecil, anak-anak kita semua bisa tetap merasakan apa sih itu damai sejahtera walaupun mereka masih kecil. Amin. Nah, ya adik-adik, hari-hari ini memang gak semakin mudah ya. Tapi mungkin ada yang berpikir, Kak kayaknya udah semakin mudah kok. Karena apa? Coronanya bentar lagi pergi nih Kak. Wah, mungkin ada yang anggap gitu ya, kita udah bisa sekolah tatap muka. Tapi jangan bersenang-senang dulu. Kita sekolah tatap muka juga masih apa? Masih terbatas. Harus prokes ketat. Yang biasanya sekolah rame-rame di kelas, sekarang terbatas. Paling cuma 10 murid ya kan. Udah gitu sekolahnya harus pakai masker. Nah, jadi keadaan-keadaan hari-hari ini itu masih belum enak ya adik-adik. Papa mama juga merasakan. Mungkin usaha pekerjaan sekarang ini mungkin wah udah puji Tuhan Kak Putri yang buka usaha, udah puji Tuhan sudah semakin sibuk. Nah, tapi apa? Ada PR lagi nih, harus nganter jemput anak sekolah. Nah, jadi hari-hari ini masih belum enak-enak banget ya adik-adik. Nah, tapi kita nggak mau terpengaruh dengan hal-hal itu. Kita nggak mau kecolongan. Kecolongan apa? Kita jadi nggak damai sejahtera. Kalau situasi keadaan kita nggak baik, kita harus ingat, oh iya, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Nah, di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan apa? Tuhan Yesus pernah bilang, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, jadi damai sejahtera itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan tinggal di hati kita. Ketika adik-adik sadar, oh iya Tuhan ada di dalam hati kita. Kita harus tenang, punya rasa aman. Kita harus percaya. Amin adik-adik. Siapa di sini yang mau mengalami damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari? Boleh lambaikan tangan? Oke sip. Nah, ayat hafalan, ada ayat buat kita semua. Nah, di Yohanes 14 ayat 27 Kak Putri mau bacain. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, pesan Tuhan Yesus, kita gak boleh gelisah, kita gak boleh khawatir. Karena apa? Damai sejahtera Tuhan ada atas kita semua. Amin. Yuk yang mau mengalami damai sejahtera, yang mau terus mengalami Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah diingatkan Tuhan tentang damai sejahtera. Tuhan, kami gak mau sekedar mempelajarinya,
Tapi Tuhan, kami mau mengalami, merasakan damai sejahtera-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan sekitar, lingkungan sekitar. Kami mau tetap menaruh percaya kami kepada Tuhan sepenuhnya. Kami gak mau menjadi orang yang panikan, takutan, atau gelisah hati Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menaruh percaya kami 100% ke dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Ajar kami dan selalu mampukan kami untuk kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan nih ya. Tadi Kak Putri ya. Nah, sekarang kita mau nyampein beberapa pengumuman nih buat adik-adik. Nah, Kak Feve, pengumuman yang pertama, di hari Kamis itu ada Menara Doa KPA yang akan diadakan jam 6 sore via Zoom meeting. Jadi adik-adik jangan lupa ikut ya. Dan Di hari Jumat ada Cool Kids jam 5 sore via Zoom meeting. oke, lanjut lagi. Untuk Music Zone itu bisa menghubungi Kak Noel lebih lanjut. Dan di hari Minggu Kak, ada apa ya? Ada ibadah Tuke. Wah, jam berapa aja tuh Kak? jam 8 buat kelas kecil, jam 10 pagi buat kelas besar. Nah, yang buat kelas kecil itu via YouTube ya Kak. Kalau yang buat kelas besar via Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa ikut ya Kak ya. Nah, sekian pengumuman yang Kak Pina dan Kak Feve mau sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.